saya Hadian Bergeraha. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dengan NIM 7902021. Di sini saya akan pada pembahasan video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tadi manajemen aksi itu. Yuk kita simak video. Let's go. Nah, untuk kita akan bahas mengenai pengertian manajemen. Jadi, manajemen ini bagaimana kita mengelola sesuatu dalam suatu wadah, organisasi dalam suatu komunitas. Yang kedua, aksi ini berasal dari kata action, yaitu gerak. Nah, gerak ini merupakan energi atau volume yang bermaksud pada perpindahan energi atau volume dari tempat yang satu ke tempat yang berikutnya. Jadi manajemen aksi ini bisa dapat dikatakan sebagai matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog dalam trias politika. Aspirasi rakyat kan diwakili oleh anggota legislatif, namun kondisi pemerintah yang korup ini membuat para legislator tak dapat memegang perannya, jadi sehingga rakyat mengambil jalan lain pintas dengan melakukan bentuk aksi ini. Jadi aksi ini dilakukan sebagai rangka pembentukan opini atau mencari dukungan dari publik. Nah, lalu ada aturan hukumnya nih. Aturan hukum dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada beberapa hal yang penting dalam undang-undang ini. Yang pertama, penyampaian pendapat umum ini tidak boleh dilaksanakan di tempat tertentu, antara lain istana presiden radius 100 meter, tempat ibadah radius 150 meter, dan instalasi militer dan objek vital nasional radius 500 meter. Dalam aksi ini juga ada aturan hukumnya dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum seperti molotov, senjata tajam untuk molotov dan lain-lain. Lalu menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis pada pihak kepolisian. Nah, menyampaikan laporan tertulis kepada pihak kepolisian minimal dilakukan 3 hari sebelum aksi ini dilakukan. Nah, surat pemberitahuan yang disampaikan ini mengenai tujuan dan maksud aksi yang kita lakukan, waktu dan acaranya, rute yang akan dilakukan aksi ini, jumlah masanya, penanggung jawab aksi ini di mana. Dalam undang-undang ini 100 mata terdapat 1 orang penanggung jawab. Nah, bentuk aksi ini ada berapa aksi bentuknya? Ada aksi demonstrasi, aksi mogok makan, ada aksi damai, aksi mimba, bebas, aksi teatrika, dan lain-lain. Oke, lalu selanjutnya bagaimana dengan tahapan aksi ini? Nah, sebelum melakukan aksi ini, yang pertama kita akan mulai tahapan praksi. Praksi kita akan melakukan konsolidasi yang bersifat substansi dan substansi yang bersifat teknis, substansi yang bersifat substansi dan bersifat teknis. Nah, substansi ini mengenai bagaimana target aksi yang ingin dicapai dan isu apa yang akan kita angkat ini. Lalu selanjutnya ada teknis. Nah, aksi ini bagaimana teknis yang akan dilakukan aksi ini? Tentunya pertama kita akan mengumpulkan suatu tempat sebagai titik berkumpulnya peserta aksi. Lalu kita akan menentukan rutenya aksi ini jika aksi ini dilakukan secara berkeliling. Lalu ketiga kita akan menggunakan alat-alat aksi ini. Nah, untuk alat aksi ini tentunya ini ada semacam spanduk, toa, bendera, dan pamflet. Lalu bagaimana susunan untuk penyusunan tim aksi ini? Tentunya dalam tim aksi ini kita membutuhkan seorang koordinator lapangan yang akan memimpin aksi di lapangan, yang akan berhak memberikan instruksi kepada para peserta aksi atau massa, dan yang akan keputusan juga akan memulai atau keputusan untuk memulai atau membubarkan atau mengakhiri masa aksi ini. Lalu ditutup oleh koran. Lalu selanjutnya ada orator. Orator ini dia orang yang bertugas akan menyampaikan tuntutan masa aksi dalam bahasa yang orasi, ya, serta menjadi agitator yang akan menggembu-gembu
semangat para peserta aksi. Lalu ada humas. Humas ini perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal masa aksi kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pihak-pihak pers. Lalu ada negosiator nih. Negosiator ini penting karena negosiator ini akan sebagai jembatan yang akan menghubungkan, yaitu sebagai kurir yang akan komunikasi antara masa aksi yang satu dengan masa aksi yang lainnya. Jadi, lalu dia juga akan menjadi sebagai advokasi yang akan memberikan perlindungan hukum apabila terjadi suatu chaos. Lalu dia akan menjadi asisten teritorial, yaitu sebagai keamanan, yaitu administrator lapangan, dan juga dia akan menjadi sebagai intelijen ya, bagaimana untuk menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan ini, karena perizinan ini penting untuk dilakukan karena kita harus membuat laporan secara tertulis kepada pihak kepolisian untuk melakukan aksi ini. Dengan kita sudah menentukan waktu, tanggal yang akan dilakukan aksi ini, lalu tempat yang akan kita tuju di mana, lalu rute yang dipilih itu di sebelah mana, lalu bagaimana, lalu jumlah aksi yang ini dilakukan berapa orang dan sebagainya. Nah, kita juga akan melakukan berorasi dalam perjalanan dan tempat tujuan aksi. Orasi ini karena dia merupakan bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas. Lalu kita akan melakukan menyanyikan lagu-lagu karena melakukan ini akan sebagai faktor untuk membangun semangat para peserta aksi. Lalu audiens ke pihak yang dituju dilakukan oleh perangkat aksi yang telah ditunjuk. Nah, negosiator maupun yang jago dalam beraudiensi. Lalu pembacaan press release. Nah, pembacaan press ini biasa dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput media massa agar pesan yang kita bawa dapat disampaikan kepada halayak ramai. Nah, lanjut ada pasca aksi. Nah, pasca aksi ini berarti terdapat ada absensi ini sebagai pemastian jumlah peserta yang ikut terlibat dalam aksi ini. Lalu kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari aksi. Lalu yang ketiga, rekomendasi dari hasil-hasil yang telah dicapai aksi dapat dikerangkakan menjadi sebuah masukan untuk gerakan yang akan dilakukan pada gerakan selanjutnya. Nah, peranan kelembaga organisasi di lingkungan yang dihadapi menjadi mutlak untuk dipersiapkan. Pikiran tanpa praktek hanya melahirkan mimpi saja, sedangkan praktek tindakan tanpa pikiran hanya melahirkan ugal-ugalan atau lagi gerakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Dalam melakukan aksi ini kita melakukan aksi tentunya karena kita sadar akan pikiran dan perbuatannya, bukan semata-mata kita hanya ikut-ikutan melakukan aksi ini. Nah, program perjuangan organisasi pergerakan dipraktekkan dan manajemen aksi dan program harus dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena aksi tanpa teori itu adalah anarki, karena teori tanpa aksi adalah sebuah omong kosong. Dan tentunya manajemen massa itu manajemen aksi di sini kan terdapat beberapa bagian. Ada manajemen massa, ialah pengaturan yang berkaitan unsur orang, human element dalam lapangan, dinamisasi, instrumen koordinasi dan instrumen komando baik dari dalam, internal maupun aksi maupun kepada yang eksternal. Karena dari penjelasannya kita akan munculkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana struktur komando dan koordinasi di dalam lapangan, lalu siapa formal real dan informal leader yang memegang kendali atas kondisi lapangan. Yang kedua ada manajemen media. Manajemen media ini ialah pengaturan yang berkaitan dengan pihak eksternal atau audiens daripada aksi yang sedang dilaksanakan.
Dalam lapangan, media ada variabel yang tak terkendali, namun menjadi faktor yang sangat menentukan indikator keberhasilan pasca aksi, terutama untuk aksi yang memang ditujukan dalam rangka membangun opini masyarakat. Media lebih penting daripada aksi di lapangan itu sendiri, karena ada membangun impresi dan persepsi masyarakat untuk terus mendukung dan malah mengutuk aksi yang dilaksanakan. Dari penjelasan pembentukan bertanya, apakah instrumen yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam aksi, apakah memiliki clarity of message, apakah dipandang efektif, adakah peran yang ditetapkan pada dalam aksi ini untuk melakukan manajemen media baik secara pasif, misalnya properti aksi dan sebagainya, secara aktif itu penyebaran pamflet, repet, tulis sepia, maupun secara interaktif yaitu humas atau informasi center. Lalu ada manajemen suasana, yaitu lingkungan. Media suasana ini bisa kita sebut sebagai environment setting atau ambient setting. Dalam kegiatan kita seringkali hanya mengalami tataran operasi seperti susunan acara, teknik evakuasi, dan sebagainya. Namun terkadang kita lupa untuk membangun suasana yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Padahal manajemen suasana itu penting untuk menjaga semangat masa aksi. Makanya kita akan melakukan yel agar semangat aksi bergerak. Terus kita juga berusaha menggebu-gebu semangat para peserta. Nah, dalam aksi lapangan kata propaganda juga seringkali digunakan, yaitu interupsi, intervensi, dan interaksi. Lalu ada manajemen operasi ialah yang umum dikenali dengan dalam rencana itu teknisi lapangan ialah salah satu bentuk manajemen operasi seperti susunan acara, teknis alternatif, rencana evakuasi, rencana WC, aksi, rencana mobilitas, pengamanan, dan sebagainya. Karena tentunya aksi ini terjadi bukan semata-mata dibuat, pasti karena ada masalah sosial yang dihadapi. Nah, masalah sosial ini bisa itu sebagai masalah pribadi yang berkaitan dengan masalah pada keluarganya, mengenai kebutuhan makan, minum, baju, sepatu, kendaraan, dan lainnya. Karena secara teoritis masalah pribadi dipecahkan dengan private solution melalui private solusi. Lalu yang kedua ada masalah publik, yaitu persoalan publik ini pasti berkaitan dengan persoalan yang dirasakan oleh banyak orang seperti persoalan lingkungan, pendidikan, harga sembako, dan sebagainya. Lalu kita akan membacakan masalah publik ini tapi tidak dapat dilakukan sendiri, dan kita perlu adanya suatu komunitas dalam aksi itu ini. Semoga dari yang saya jelaskan kalian bisa dapat memahami dengan baik, dan tentunya saya juga minta maaf jika penjelasan yang saya disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.